kasih warung boleh juga nih. Iya. Halo, saya Ade Putri Paramadita dan bersama saya sudah ada Pak Teten Mas Duki. Saya akan mengajak teman-teman semua untuk melihat UKM-UKM yang ada di Indonesia. Nah, Pak, ini sekarang kan udah rame nih kelihatan mau sepedahan. Mau kemana sih? Nah, katanya kita mau diajak mau gocapan. Gocapan, goes, cari sarapan. Ya, Pas banget. Kalau sama saya sudah pasti harus makan kan? Iya. Tapi mau ngajak kemana? ini katanya ada warung Tuman Mhm. ya di BSD, tempatnya kayak terpencil tapi udah sering didatangi orang. Kayaknya makanannya enak. Ya, Oke, menarik. BSD berapa kilo ya kira-kira dari sini ya? ya kira-kira 30 lebih. Santai. Nyampe sana udah lapar berarti. Pasti makan enak ya. Ya, langsung jalan yuk. Ayo. Oke, jadi tadi kita kan berangkatnya dari Kuningan, terus lewat Sudirman, Pondok Indah, dan yang paling asoy sih sebenarnya barusan ada tanjakannya dulu. Jadi turun dulu, habis itu tanjakannya 2 kali. Jadi sekarang kita lagi istirahat dulu, habis ini kita akan lanjut lewat Bintaro. Pak Teten, terima kasih banget udah ngajak saya. Jadi tadi Pak Eko, Ya, Pak Teten tuh bilang, yuk kita nyobain sepedahan. Bilang memang 30 kiloan sih gitu ya, 30-an kilo, dan beneran sepedahan lagi gitu. Yang ternyata mengejutkan ya, banyak turunan tanjakan. Turunan itu nggak tahu tadinya tadi ya. saya nggak yakin beliau sampai di sini. Karena kan jauh ya. Iya, iya. Ternyata Tapi yang akhirnya kan tadi kita barusan udah cobain makan, segala macam minuman. Worth it ya Pak ya? Iya, makanannya top lah. Perjalanan jauh terbayarkan. Terbayar. ya mudah-mudahan, Saya kan perjalanannya menyenangkan, sampai di sini juga menyenangkan ya gitu. Saya suka makanan enak, jadi tadi saya cicipin semua, wah enak semua. Tadi Pak Teten nyobain apa tadi Pak Teten? Saya ini apa? Kalau makan itu harus fokus. Ya, jadi tadi saya makan mangut Mangut pari asap. Mangut pari asap. Oh iya. Memang itu di Top sini itu. paling dicari. Nanti saya kesini lagi cari yang lain. Gitu. Saya tuh loyal sama makanan satu. Iya, di piring cuma ada satu lauk. Jadi tadi saya pikir mau bagi 2, dapat dikit aja. Sendirian. Tapi jadi saya nyobain yang lainnya. Oh, iya, Menu-menu iya. lainnya. Memang di sini ya menunya variatif ya. Backbone-nya Minang tradisional, tapi ada satu Jawanya yang populer tadi itu mangut pari asap. Iya. Jadi judulnya Jawa, Tuman, tapi kontennya Minang. Bagus ya. Pak Teten tahu nggak artinya tuman apaan? Tuman kalau bahasa Sunda itu
jadi kebiasaan. Jadi kebiasaan, benar. Berarti Sama tujuannya juga gitu ya? di Jawa kan, ini kan saya mengutip kata Jawa ya, tuman juga begitu. Itu kurang lebih semacam doa saya, doa atau harapan bahwa suatu kali kalau orang makan di sini, dia akan kembali lagi jadi tuman. Kira-kira begitu. Tapi saya kagum dengan konsepnya ya. Mungkin orang nggak menduga atau tidak tertarik misalnya mengembangkan hutan kota seperti gini ya. Ini kan hutan desa yang tersisa lah di tengah kepungan perumahan-perumahan besar ya, mewah begitu. Tapi Mas Eko ini lalu punya ide kan gitu. Dibikin tempat makan yang enak, bukan hanya tempat makan sekarang kan. Iya. Tempat nongkrong, tempat kumpul keluarga ya, reunian begitu. Ya seperti banyak di kota-kota besar kan, banyak orang dari desa ya yang mungkin rindu makanan kampung atau suasana desa. Ya di sini ya tempatnya. Nah, ini kan kalau misalnya ngomongin di ceritanya geser dikit dari Jakarta, nggak jauh soalnya dari Jakarta. Nggak aja. jauh, ya. Ini kalau istilah anak-anak muda tuh hidden gems. iya. Menemukan sesuatu yang beneran hidden ini. Ini mah beneran hidden dan beneran gems. Iya, karena jalan ke sini susah. Susah jalan kecil, pokoknya harus ngikutin tadi petunjuk-petunjuk jalan itu. Nah, yang aku lihat nih, ada beberapa penampilan yang menarik. Tadi misalnya kayak bandnya bawain musik keroncong tradisional. Sekarang Pak Teten pakai Pakaian kain nih. Iya, tradisional. kain-kain tenun ya. Apa sih yang bisa diceritain sama Sebetulnya memang pertama-tama ini tempat makan memang, warung makan begitu ya. Tapi saya membayangkan bahwa suatu hari nanti itu ini akan menjadi tempat sentra kuliner dan seni budaya. Ya, jadi memadukan antara kuliner Indonesia, kuliner-kuliner yang enak begitu ya. Tapi juga kemudian menjadi ajang untuk merawat seni budaya Indonesia. Makanya di sini saya sangat mengapresiasi Pak Teten memakai kain tenun gitu kan. Ada musik keroncong gitu kan. Iya, iya. Terus kemudian lain hari mungkin ada pengen di sini main angklung dan sebagainya begitu. Jadi kira-kira begitu konsepnya. Jadi ada edukasinya juga ya, ada empowering juga. Ya, ada empowering tidak cuma seni budaya, tapi juga ekonomi. Ya sekarang kan Pak Teten tadi lihat kan sepanjang jalan waktu ke sini naik sepeda kan banyak yang jualan ya. Itu bagian dari upaya Tuman untuk memperkuat kanan kiri. Jadi Tuman tidak hidup sendirian, tapi mereka harus disokong oleh kanan kiri, ekonominya tumbuh sama-sama. Ya artinya dia menarik gerbong lain. Wah, menarik gerbong lain, betul ya, menarik gerbong lain. Ini supplier nih Pak. Ini juga tetangga-tetangga Pak. Supplier dari teman ada kerupuk, ada rambak, ada gorengan, sebagian tuh ya. Itu juga mereka memang kami akomodir gitu ya. Memang dengan harapan bahwa yang kecil-kecil ini juga ikut tumbuh. Ya, bagus. Makanya misalnya nih sebagai contoh ada tawaran yang lebih pasokan yang lebih murah begitu ya. Tapi karena kami sudah menjalin lama hubungan dengan yang kecil tadi itu, kita memilih yang kecil. Kalau kita menyebutnya rantai pasok. Ya, rantai pasok ya. Jadi rantai pasok. Tuman ini juga dapat supply kan, bahan baku, bahkan mungkin makanan jadi juga kan, bahkan bisa menggeret gerbong-gerbong lain untuk memanfaatkan ya marketnya jadi terbentuk kan. Ya gitu. Nah itu dia yang yang bayangan saya akan begitu. Jadi pelan-pelan Tuman itu akan menjadi sentra kuliner, tapi juga kemudian punya dampak kanan kiri yang sama-sama ikut tumbuh gitu. Nah, jadi tetap nanti ingin konsepnya UMKM ya, dan makanan lokal. Terus rencana mau dibuka di mana lagi? Kan banyak nih tempat-tempat ya. Kalau yang tempat ya, maksudnya banyak tempat seperti ini kan. Tadi Mas Eko bilang, saya ini sebenarnya tadinya mau merawat pohon-pohon ini jangan sampai ditebang gitu. Nah itu betul itu. Memang karena waktu memilih tempat ini itu saya itu kan ya kelakar anak itu saya itu kan penyembah pohon. Jadi saya senang dengan pohon yang hijau, yang teduh gitu kan, bambu-bambu itu saya suka sekali. Makanya kemudian ketika ada tempat yang penuh dengan pohon itu pengennya merawat. Dan pikiran ketika begitu itu langsung klop dengan kayak kan dikasih warung boleh juga nih. Walaupun dekat kuburan ya. Itu dulu waktu memilih kuburan saya diomelin. Kan kalau dulu di desa, di kampung kan memang warungnya tuh di tempat yang teduh kan, di bawah pohon yang besar. Coba kalau kita makan rujak pasti di bawah pohon besar. Itu ya kan? benar enak, sekali. Udaranya iya. Kayaknya ide-ide di kampung itu yang coba saya bawa ke sini. Kemudian saya adopsi dengan suasana yang lebih Jadi kita sebut modern. Kampung di tengah kota. Desa di tengah kota. Iya, ya. betul. Nah, Pak Teten,
Pak Teten sendiri ngelihat warung Tuman ini, apa pendapat Pak Teten? Nah, saya melihat ini tadi ya, idenya kreatif dan memang idenya mau bikin usaha kuliner, tapi sebenarnya kan di balik itu ada ide-ide besar lain. Nah, justru menurut saya kekuatan usaha-usaha mikro, kecil di kuliner ini kan sudah merajai kan, Iya. merajai. Nah, ini kan menurut saya perlu model-model seperti ini juga, ya. Jadi saya melihat ini bisa menjadi model untuk usaha-usaha kuliner UMKM yang tadi berbasis makanan lokal, ya, makanan Nusantara, dan ini kan bisa selain terus menjaga selera orang Indonesia untuk makanan lokal yang sangat kaya. Kata kamu kan nggak ada sekaya Indonesia. Dan ya dinikmatinya harus rasakan alamnya kan. Bener. Nah, saya di sini kan dapat semuanya nih. Ketika tadi saya mangut pari asap, iya. wah, saya dapat banget itu. Soulnya dapat gitu. Nah, suasana desa, apalagi kan jalan sama temen-temen, wih, rasanya enak banget gitu ya, makan dengan temen-temen, dengan komunitas, apa di Jakarta kan banyak. Yep. Jadi sempurna lah kalau kita bicara kebahagiaan gitu, kesempurnaan itu ya. Yang Iya. mudah-mudahan. Jadi rasanya menang banyak ya Pak, soalnya udah jauh-jauh terus kesini nemu sesuatu yang bikin teman-teman lain juga senang gitu kan. Nah sekarang pertanyaanku adalah, apakah UKM-UKM lain juga punya nafas yang sama di Indonesia ini? Iya, kalau di sini kan tadi saya lihat kan tidak rata-rata teman-teman di UMKM itu selalu berpikir kalau mau memulai usaha itu, modal besar, ya kan, nggak punya tempat usaha yang di daerah yang strategis begitu. Iya. Nah kita kan di seperti itu man, nyari aja susah, Ya. ya kan, masuk jalan-jalan kecil. Jadi ternyata enggak, ternyata juga ini juga bisa mendatangkan orang banyak datang ke sini. Bahkan katanya bukan orang Jabodetabek aja. Bukan. Kalau Sabtu Minggu itu statusnya liburan atau piknik. Nah, Kalau kali kerja itu baru kantor Jabodetabek ya. Tapi kalau Sabtu Minggu libur itu dari Cilegon, dari Lampung, dari Cirebon, biasanya dari luar negeri. Kalau mereka datang ke Indonesia pulang itu mampir ke sini. ya coba lihat deh, ini kan bangku-bangkunya, meja-mejanya dari bambu, ya kan. Ini juga bekas-bekas. Ngumpul-ngumpulin barang Ya, bekas. barang Apa yang bekas. ada ya? Apa yang Gitu. ada ya itu jangan saya Nah ini kan bisa menginspirasi orang lah. Jadi yang saya kagum itu ketika orang datang ke sini pasti muncul entrepreneurship-nya. Wah kalau begini saya nggak bisa bikin, ya kan. Nah itu penting ya, nggak boleh UMKM itu orang-orang kecil itu lalu entrepreneurship-nya langsung kalah, langsung hilang. Kalau ngelihat, wah ini perlu modal besar. Iya. Kalau datang ke sini semua pasti punya ide kan. Betul. Wah, saya di tempat saya juga ada nih tempat Iya, gini dulu kan. memilih properti ini. Nggak harus punya modal besar kan Ini gitu. juga karena nggak ada modal besar, Pak. Iya. Ya, tapi itu menjadi inspirasi bahwa memang tidak perlu. Orang ketika tempatnya nyaman, makanannya enak, apalagi tadi keroncongnya juga asik, dan di sini juga menjadi tempat pertemuan Semua berbagai orang-orang komunitas. kreatif, Ini ya. saya sekarang dengan Nuri yang memberdayakan para penunun di berbagai daerah kan ya, jadi keren gitu loh. Jadi ini Iya. Nusantara banget gitu. Oke, nah Pak Teten, sebagai Menteri Koperasi dan UKM nih, pengen tahu apa sih bentuk support dari kementerian untuk UKM-UKM yang ada di Indonesia? Nah saya sejak menjadi Menteri Koperasi, saya fokus untuk memperbaiki ekosistem bisnis UMKM. Jadi misalnya akses kepada pembiayaan, akses kepada pengembangan usaha, karena UMKM kan butuh pendampingan yang terus-menerus, termasuk juga akses ke market. Oke. Nah yang saya bidik pertama kan market pemerintah nih, belanja pemerintah 40% APBN, APBD itu harus membeli UMKM. Ya kan itu 400 triliun. Itu kan
bisa menjadi captive market untuk UMKM. Saya kenapa punya ide itu? Sebab begini ya, di banyak negara itu UMKM bisa terus meningkatkan kualitas produksinya, kapasitas produksinya, kalau produknya ada yang membeli. Ya mungkin di awal-awalnya kurang bagus, kurang enak, tapi kalau dia bisa terus tumbuh, dia bisa melakukan perbaikan kualitas produksinya. Nah, karena itu saya usulkan di Undang-Undang Cipta Kerja 40%. Alhamdulillah disetujui oleh Pak Presiden, oleh semua. Nah sekarang kita sedang push, dan itu 400 triliun. Coba kalau APBN-nya 5.000 triliun, kan besar sekali. Nah itu Saya kecepatan dikit itu udah senang banget. Nah, kedua saya akses pembiayaan kan. Nah, pembiayaan masih sulit ya. Nah, memang porsi kredit perbankan untuk UMKM itu kecil, baru 19,8%. Kalau kita bandingkan misalnya dengan Malaysia, Thailand yang udah 50% perbankan untuk UMKM. Nah, sekarang saya udah ajukan Presiden dan Presiden setuju 30% perbankan itu sekarang harus untuk UMKM. Nanti terus kita naikkan terus. Ada kur yang klaster seperti ini Pak Eko nih. Ini bisa dipakai kur klaster. Saya Pak Eko kan nanti punya supplier ya, atau mungkin nanti mau membina warung-warung dalam grupnya Tuman. Itu bisa mengakses kur klaster. Kenapa? Karena Tumannya udah menjadi bisnis model yang profitable lah, gitu. Jadi tidak takut bank ngasih ke anggota atau mitra Mas Eko gagal bayar gitu, atau tidak bisa cicil kredit. Nah justru saya ingin nanti Mas Eko ini jadi klaster, ya klaster dengan kan tidak harus di sini aja. Misalnya model seperti ini bisa dibikin di kota-kota lain. Nah ya, seperti misalnya klaster di M-Block, ya Post Block. Jadi, nah itu juga UMKM itu ternyata harus punya rumahnya sendiri. Betul. Saya dulu berjuang untuk ini bagian dari ekosistem untuk mendapatkan space di mall, ya kan 20% tuh mall. Ternyata nggak bisa UMKM tuh tarung kompetisi di mall. Harus Tapi sendiri. Begitu bikin rumahnya sendiri, ada narasi besarnya. Sekarang mallnya takut sama M-Block contohnya. Ya, karena jauh lebih menarik akhirnya. Jauh menarik, ya. Gitu kan. Karena bukan hanya jual produk, orang di situ bisa dapat banyak hal, ya. Gitu. Nah, ini konsep bisnis. Nah, jadi menurut saya sekarang berani ngelawan ya bisnis-bisnis besar. Sekarang masyarakat Indonesia juga anak-anak muda. Coba mereka yang dicari produk apa? Bukan brand besar, bukan brand massal, bukan produk massal. Iya. Dia cari yang unik. Dan kita kuat gitu loh. Kita nih kan soal seni budaya ini luar biasa. Iya. Jadi untuk custom produk kita bisa unggul. Nah, tinggal kan kemasannya ya. Betul. Gitu. Nah, Pak, ini kan udah nih aku dikasih lihat dengan Pak Eko dan warung tumannya yang benar-benar ini Pak luar biasa banget. Tapi artinya harusnya setelah ini Pak Teten masih mau dong ngajak saya dan teman-teman lain untuk entah sepedahan, entah naik mobil kemana untuk kita lihat-lihat lagi UKM-UKM lainnya yang saya yakin tidak kalah menariknya, benar? Ya, sangat banyak dan saya senang ada ini kan ini seleranya tinggi soal makanan. Jadi kalau menjadi partner saya, gitu, parameternya Mbak Ade. Ya dong, kalau dia menjadi partner saya untuk mendevelop ya makanan-makanan UMKM, makanan ya kayak makanan rakyat lah, menjadi sesuatu yang janjinya cuma gini. Pokoknya kalau nyari UKM yang terutama ada makanannya, ayo ikut. Oh, saya sih langsung, ayo kalau itu mau ayo. Nah, saya juga lihat kayaknya tamu-tamu udah semakin banyak. Bener Pak, ngantri. Pak Teten kalau ngintip ke belakang ngantri. Kita akan persilakan Pak Eko untuk kembali bekerja. Jadi kita sekalian pamit undur diri. Terima kasih banyak. Saya juga mengucapkan terima kasih buat Pak Teten sebagai Menteri UKM, yang timnya ya sudah repot-repot ke sini ya. Senang pasti balik lagi. Terima kasih, sampai ketemu lagi lain kali. Mari.